Hai semuanya, hari ini aku sama Kak siapa ini? Nanda. Bakal ngobrol santai tentang moderasi beragama. Atau gampangnya moderasi beragama itu adalah cara beragama yang seimbang, menolak sikap ekstrim, dan mengedepankan toleransi dalam praktik keagamaan di tengah keberagaman. Di kampus yang multikultural kayak sekarang, hal-hal kecil kayak kerja kelompok, nugas bareng, nongkrong bareng, atau ngobrol soal keyakinan kadang bikin kita sadar bahwa toleransi itu nggak mudah ternyata, tapi sangat penting gitu kan. Kita kali ini bakal sharing-sharing atau cerita gitulah, cerita santai. Biar ngobrolnya lebih seru dan personal, kita bakal mulai dari pengalaman masing-masing dulu. Dari situ kita bakal lanjut ngobrol soal nilai-nilai yang membentuk sikap kita, momen-momen yang bikin kita belajar menghargai perbedaan, sampai tentang tantangan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Kak Nanda, kalau dalam ajaran Islam itu kita ada yang namanya Islam wasatiyah, atau gampangnya ini tuh konsep beragama yang mengajarkan kalau kita beragama itu ambil jalan tengah-tengah gitu. Jadi tidak ekstrim ke kanan ataupun tidak ekstrim ke kiri. Jadi tetap mengedepankan toleransi dan berada di tengah gitu. Kalau di ajaran Kristen sendiri, gimana sih Kakak memahami konsep moderasi beragama ini sebagai umat Kristiani? Mungkin ada konsep lain atau yang mirip dengan penyebutan yang berbeda gitu. Gimana ya? Mungkin pertanyaannya bisa lebih disederhanakan. Oh gini, kan di moderasi beragama itu kan general ya, nggak khusus di Islam aja, bisa buat agama lain, karena ini konsep umum, bukan kayak konsep agama Islam. Kalau di Islam itu kita ada sebut Islam wasatiyah. Mungkin kalau di ajaran Kristen ada nama apa gitu nggak? Atau nggak ada? Nggak ada sih Mbak, lebih kayak ya gimana ya jelasinnya, karena lebih ke Tuhan ya, Tuhan kami itu lebih menekankan buat mengasihi sesama kami manusia seperti diri kamu sendiri. Itu ada ayatnya berbunyi seperti itu, yang ya arti atau makna dari ayat itu dimaksudkan bahwa kita mau orang itu seperti apapun gitu kan. Dari penangkapan saya, mau itu orangnya agamanya apapun, ras apapun, dia berkelakuan seperti apapun, harus tetap kita kasihi seperti saya mengasihi diri saya gitu kan. Seperti saya memperlakukan diri saya itu seperti apa, nah itu saya lakukan ke orang lain gitu. Oke. Nah, Kakak tahu radikalisme nggak? Kurang lebih. Ya, jadi kan radikalisme itu dalam konteks agama merupakan paham dan sikap ekstrim yang melampaui batas ajaran agama pada umumnya. Jadi ditandai dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, terus penggunaan kekerasan untuk memaksakan sesuatu ke seseorang gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah penggunaan kekerasan ini gitu kan. Nah, menurut Kakak dampak apa yang dapat ditimbulkan dari radikalisme tersebut? Kayak kalau dari saya sendiri ke itu sih, cara pandang orang lain terhadap agama tersebut. Padahal ya aslinya agama tersebut ya pada dasarnya tidak seperti itu gitu. Iya, tetapi benar. karena ada oknum-oknum ekstremis itu tadi, jadinya persepsi kita langsung tertuju ke ekstremis itu tadi kan. Dan langsung mengambil kesimpulan bahwa agama itu seperti ini, agama itu seperti itu gitu. Padahal enggak ya? Padahal pada dasarnya enggak. Tujuan awal
pengajarannya tidak seperti itu kan lebih ke apa ya, Usianya orangnya. orangnya itu sendiri, bukan ke agamanya tidak salah, orangnya. Bener sih. Nah, kalau itu pernah nggak kamu melihat atau merasakan gejala-gejala tanda-tanda radikalisme di lingkungan kamu? Mungkin di kampus atau di lingkungan rumah atau mungkin di media sosial. Yang menurut kamu itu ini nih indikasi radikalisme. Selama saya apa ya menjadi orang Kristen itu belum pernah sih Mbak, paling lebih ke bercandaan aja sih. Dulu waktu SMK itu saya di negeri, kayak pada hari Jumat nih, nah kadang ditanyain nggak sholat Jumat ya, nggak. Jokes anak Ya, Islam. lebih ke bercandaan aja sih sehari-hari. Kalau yang berbau radikal belum. Berarti nggak ada ya? Nggak. Aman berarti. Sama. Nah, sebagai mahasiswa yang hidup di tengah keragaman, kan ini kampus umum gitu ya. Menurut kamu apa sih hal praktis yang bisa kita lakukan untuk mencegah radikalisme atau pemikiran yang ekstrim gitu? Ya kalau dari aku sih itu ya, untuk apa ya, mendalami atau Iya. mempelajari suatu agama ataupun mempercayai suatu agama, tetap ada batas wajarnya gitu loh. Iya. Kayak apa ya, semisal pakemnya agama Islam seperti ini gitu kan, ya udah jangan merubah-rubah apa yang sudah ditentukan dari atasnya gitu loh. Kan gitu. Kayak apa ya? Belajar agama yang benar gitu. Dan nggak yang langsung apa ya asal ini benar ini berarti ini salah. Jangan kayak gitu ya. Kayak lebih kayak ke berita sih bagiku. Berita. Kayak kita harus pintar-pintar milah mana yang benar mana yang salah. Karena di agamaku juga ada kayak penulisan kitab-kitab yang palsu, itu juga ada. Makanya ataupun ajaran-ajaran yang mengatasnamakan kekristenan tetapi disalahgunakan juga ada. Banyak. Makanya harus pintar-pintar memilah dan memilih itu sih. Informasi yang kita terima gitu ya. Oke. Nah, salah satunya ya tadi ya berarti bersikap moderat tadi ya, atau tetap mengedepankan rasa saling menghargai satu sama lain, itu juga penting sih menurut aku. Terus tidak seharusnya kita merasa apa yang kita percaya itu paling benar gitu. Terus sampai pada titik kita menyalahkan ajaran yang lain itu salah karena tidak sesuai apa yang kita pahami. Karena nggak sepenuhnya benar juga kan, nggak sepenuhnya salah juga. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kamu ini terlepas dari itu tadi ya, ngomong-ngomong kamu pernah nggak sih terinspirasi atau kagum sama sikap atau nilai teman yang beda agama dan itu bikin kamu aku mau jadi Kristen yang lebih baik? Misalnya kamu lihat kesalehan dia, kedisiplinan dia, kerendah hatian dia gitu, untuk kamu mengembangkan imanmu sendiri sesuai dalam ajaran agamamu. Ada inspirasi gitu. Ada sih Mbak, ya dari teman-teman gereja saya sendiri, kadang saya melihat wah bisa berpelayanan di sini, bisa kadang ada yang aktif di gereja jadinya terpancing buat ikut gitu. Itu sih Termotivasi gitu ya. Dan kalau di gereja itu kan ada yang bagian nyanyi, bagian main musik, ada juga yang berpelayanan di multimedianya gitu kan. Nah kalau saya itu lebih ke bagian multimedianya, tapi juga kadang belajar di bagian musiknya karena diajak juga kan, biar saling bisa gitu loh. Kadang biar kalau semisal si A nggak bisa, si B bisa gantiin. Tuh.
Jadi kamu kayak terdorong untuk belajar itu Iya. ya, belajar lebih mendalami agama kamu sendiri. Nah kalau aku itu kan dulu punya tetangga kan, dia Kristen juga, orangnya mereka tuh bener-bener baik sekali sama kami gitu. Kayak setiap kami butuh bantuan mereka selalu ada gitu. Terus bahkan setelah kami lama pindah pun adik saya sakit dan mereka tetap menyempatkan waktu buat jenguk gitu loh. Nah kayak apa ya, aku jadi ngerasa ajaran Kristen sebaik itu tercermin dari mereka gitu loh. Mereka benar-benar apa ya, baik lah pokoknya ya. Nah terus ada nggak sikap dari sikap dari teman beda agama yang membuat kamu merasa sangat dihargai sebagai seorang Kristen? Dan di sisi lain, apa usaha kamu supaya teman-teman non-Kristen kamu juga nyaman saat berinteraksi sama kamu? Ada sih Mbak, yang tadi itu kan kayak teman yang beda agama yang memperlakukan saya dengan baik gitu kan, simpelnya. Ada sih, dan dan juga kan saya itu keluarganya campuran ya. Ada yang Islam juga. Jadi keluarga saya itu ada yang keluarga besar Kristen, ada yang Islam juga. Mereka juga ya memperlakukan saya dengan baik gitu. Bahkan ya saya minta tolong ini, kadang ya dibantuin, kadang ya tetap dianggap tetap dianggap keluarga tanpa memandang agama gitu. Agama ya kayak ya udah, aku percaya ini, kamu percaya itu, tapi ya kita tetap satu keluarga gitu. Masing-masing gitu ya. Iya. Tapi tetap keluarga baik. Terus yang satunya itu tadi apa? Ini usaha kamu supaya teman-teman non-Kristen kamu juga nyaman saat berinteraksi sama kamu. Kalau saya sebisa mungkin memperlakukannya sama seperti mereka memperlakukan saya. Iya, kayak tadi juga kan mau mulai azan kamu juga mau nunggu ya. Terima kasih untuk itu. Wah, berkesan sekali ya sharing-sharing kali ini, dari pengalaman, nilai-nilai, terus sampai tantangan di kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat kalau moderasi beragama itu enggak soal teori aja, tapi nyata banget di keseharian kita gitu. Penting buat kita untuk tetap menghargai perbedaan sambil tetap setia sama keyakinan masing-masing. Semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih sadar dan termotivasi buat jadi pribadi yang lebih baik, open, tapi juga memperkuat iman kita gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Kak. Terima kasih juga sudah menyimak obrolan kami. Jangan lupa share ke teman-teman biar mereka juga dapat insight dari obrolan kita. Sampai jumpa lagi. Yeay.